Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas terkait uji normalitas menggunakan uji Chi kuadrat. Nah, bedanya dengan uji normalitas menggunakan uji Lilliefors, untuk uji Chi kuadrat sendiri itu diperuntukkan untuk data yang dibuat dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, di mana ada beberapa langkah yang harus diperhatikan untuk melakukan uji normalitas menggunakan Chi kuadrat. Yang pertama, gunakan tabel distribusi frekuensi dengan menggunakan tepi bawah kelas dan diakhiri dengan tepi atas kelas. Langkah kedua, hitunglah nilai normal standar tiap tepi kelas dengan rumus Z sama dengan X min X bar per S, di mana X bar itu sendiri adalah rata-rata atau min, S itu adalah standar deviasi. Jadi jika nilai min atau rata-rata dan standar deviasinya belum diketahui, maka terlebih dahulu kita harus mencari nilai rata-rata atau min dan nilai standar deviasinya. Sementara untuk X sendiri adalah nilai tepi bawah kelas. Oke, untuk langkah yang ketiga yaitu gunakan tabel Z untuk menghitung luas di bawah kurva normal. Jadi untuk tabel Z-nya sendiri terdiri dari tabel Z untuk yang bernilai negatif dan yang bernilai positif. Langkah yang keempat, hitunglah besar peluang dengan cara menghitung luas masing-masing nilai Z, kemudian hitung selisih luas antar kelas. Jadi yang pertama kita harus hitung dulu nilai peluangnya. Setelah itu kita cari nilai selisih antar kelasnya. Untuk poin kelima atau langkah kelima yaitu kita harus menghitung nilai FE atau frekuensi ekspektasi menggunakan rumus N dikali selisih luas antar kelas. Jadi setelah kita tentukan selisih luas antar kelasnya, maka kita hitung nilai FE-nya dengan cara mengalikan selisih luas antar kelas dengan N atau jumlah sampelnya. Banyak sampelnya berapa, jadi kita tentukan. Misal N-nya itu adalah 40, maka nanti 40 dikali dengan selisih antar kelasnya. Yang keenam yaitu hitunglah nilai Chi kuadrat dengan rumus X kuadrat sama dengan sigma FO dikurang FE kuadrat per FE, di mana FE itu sendiri adalah frekuensi ekspektasi, sementara FO-nya adalah frekuensi observer atau absolut. Oke, kita masuk ke contoh soal. Di sini kita dihadapkan pada sebuah data yang berbentuk daftar distribusi frekuensi, di mana datanya terdiri atas 7 kelas dengan interval yaitu 66 sampai dengan 77, 78 sampai dengan 89 dengan frekuensinya itu 2, 4 dan seterusnya, di mana jumlahnya adalah 40. Nah, jumlah ini adalah N-nya sama dengan 40. Sementara 2, 4, 7, 10, 8, 6 dan 3 ini adalah nilai FO-nya atau frekuensi absolutnya. Di soal ini telah diketahui bahwa rata-ratanya itu adalah 109,9, sementara besaran simpangan bakunya itu adalah 18,82.
karena nilai rata-rata atau minnya dan simpangan bakunya itu sudah diketahui, maka kita tidak lagi menghitung nilai rata-rata dan simpangan bakunya. Tetapi jika pada soal rata-rata dan simpangan bakunya belum diketahui, maka kita harus menentukan nilai rata-rata dan simpangan bakunya terlebih dahulu. Nah, yang di sini ditanyakan apakah data ini berdistribusi normal atau tidak. Oke, kita lanjut. Nah, untuk menghitung, kita harus membuat tabel bantu di mana terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terdiri dari 7 kolom. Kolom pertama yaitu kita isi dengan tepi kelas. Kolom kedua kita isi dengan nilai Z. Nilai Z ini kita tentukan nanti dengan rumus yang sudah diberitahukan di awal. Setelah itu kita tentukan nilai FZ-nya. Nilai FZ kita tentukan dari tabel. Berikutnya adalah selisih luasnya, selisih luas antar kelasnya. Setelah itu kita tentukan nilai FE-nya dan kita tentukan nilai FO, dan terakhir akan kita tentukan nilai X kuadratnya. Nah, tepi kelas di sini kan kelas pertama itu adalah 66, maka tepi kelas pertama itu adalah 66 dikurang 0,5. Jadi tepi kelas bawahnya itu adalah 65,5. Begitu selanjutnya, jadi 78 dikurang 0,5 itu sama dengan 77,5. Nah, ini sampai dengan 149. Kalau ini jadi kita ambil tepi atasnya, 149 ditambah 0,5. Jadi hasilnya adalah 149,5. Ini. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan nilai Z? Nah, ini yang tadi tepi kelasnya yang kita ambil. Nah, untuk menentukan nilai Z itu kita hitung menggunakan rumus Z sama dengan X dikurang X bar per S, di mana X itu adalah tepi kelas, X bar itu adalah nilai rata-rata min atau min, dan S-nya adalah simpangan baku atau standar deviasi. Contohnya, di sini untuk di kelas pertama itu kita dapat tepi kelasnya itu adalah 65,5. 65,5 dikurang dengan 109,9. Ini adalah rata-rata, di mana ini sudah disebutkan di dalam soal. Sementara standar deviasinya atau simpangan bakunya adalah sebesar 18,82. Jadi 65,5 dikurang dengan 109,9 dibagi dengan 18,82. Maka hasilnya adalah negatif 2,36. Begitu seterusnya untuk tepi kelas kedua. Jadi tepi kelas kedua untuk menghitung Z-nya adalah 77,5 dikurang 77,5 dikurang 109,9 per 18,82. Jadi hasilnya adalah ini. Nah, begitupun selanjutnya sampai dengan nilai tepi kelas 149,5. Itu untuk mencari nilai Z. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk mencari nilai FZ? Nilai FZ kita tentukan berdasarkan tabel, menggunakan tabel Z. Caranya adalah kita lihat nilai Z-nya. Di nilai Z yang pertama kita peroleh sebesar negatif 2,36. Negatif 2,36. Artinya kita gunakan tabel Z yang nilainya negatif.
Jadi lihat baris negatif 0,23, setelah itu lihat kolom 0,06. Nah ya, ini untuk tabel A2, jadi yang negatif. Negatif 23 0,06. Berarti nih. Jadi nilai FZ-nya yaitu 0,0091. 0,0091. Nah, kita coba untuk yang nilai positif. 0,19 ya, 0,19. Berarti kita lihat tabel yang positif 0,1 ya, 0,1 0,09. Berarti nilainya adalah 0,5753. 0,5753. Begitu seterusnya. Jadi perhatikan sekali lagi, untuk yang nilai Z-nya negatif, maka kita gunakan tabel Z yang negatif. Sementara untuk Z positif, kita gunakan tabel Z yang positif. Setelah itu kita tentukan selisih luas. Nah, selisih luas ini kita peroleh dari FZ2 dikurang FZ1. Jadi FZ2 0,0427. Jadi 0,36 ini diperoleh dari 0,0427 dikurang 0,0091. Maka hasilnya sama dengan 0,0336. Itu. Kalau untuk 0,0974 diperoleh dari 0,1401 dikurang dengan 0,0427. Jika kita mencari selisih kelas ketiganya, maka 0,3264 dikurang dengan 0,1401. Begitu seterusnya. Oke, itu untuk selisih luas. Nah, yang terakhir kita tentukan adalah nilai FE-nya. Untuk nilai FE, kita gunakan rumus N dikali selisih luas antar kelas, di mana kita ketahui dari soal N-nya itu sebesar 40. Jadi 40 dikali 0,036. Nah, jadi yang pertama ini, jadi 40 nih, ini diperoleh dari 40 dikali 0,0336. Sementara ini diperoleh dari 40 dikali 0,0974 sampai dengan yang terakhir ini hasil dari 40 dikali 0,0529. Itu dia. Itu untuk nilai FE. Sementara nilai FO itu kita dapat dari nilai atau frekuensi absolut dari soal yang ini. Jadi ini FO. Frekuensi ini sama saja dengan FO. Oke. Nih. Nah, yang terakhir kita harus tentukan nilai C kuadratnya. Menggunakan rumus FO dikurang FE dikuadratkan dibagi FE. Itu nilai C kuadratnya. Ya. Oke, kita hapus terlebih dahulu. Jadi ini diperoleh dari
FO 2 dikurang FE 1,344 dikuadratkan dibagi dengan berapa? Dibagi dengan FE 1,344, maka hasilnya adalah 0,32019 dan selanjutnya sampai dengan ini berarti diperoleh dari 3 dikurang 2,116 kuadrat dibagi dengan 2,116. Oke. Setelah itu dari mulai kelas pertama sampai dengan kelas terakhir ini kita jumlahkan, maka diperolehlah nilai X kuadratnya atau C kuadratnya adalah 0,89430,877. Itu untuk nilai C kuadratnya. Oke, baik, untuk yang terakhir kita tentukan nilai C kuadrat tabel. Nah, untuk menentukan nilai C kuadrat tabel kita gunakan X kuadrat untuk X tabel. Jadi kita gunakan 0,05 karena di soal kita gunakan alfa itu sebesar 5%, maka itu alfanya 0,05 dan DF-nya atau derajat kebebasannya. Nah, di sini karena K dikurang 1, K itu adalah banyak kelas. Dari soal kita tahu kalau banyak kelasnya itu ada 7 kelas. Nah, di sini 7 dikurang 1 itu sama dengan 6. Jadi kita lihat di tabel itu untuk DF 6 dengan alfa 0,05. Nah, ini adalah tabel C kuadrat di mana kita lihat DF-nya itu adalah 6 dengan alfanya adalah 0,05. Nah, ini alfa 0,05, maka kita peroleh nilainya itu sebesar 12,5916. Nah, di sini kita bulatkan menjadi 12,592. Itu nilai X tabelnya. Nah, untuk kriteria perhitungan sendiri untuk menentukan apakah data itu normal atau tidak, kita harus bandingkan X hitung dan X tabel. Jika X hitung lebih kecil dari X tabel, maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Nah, di sini kita dapat X hitungnya itu sebesar 0,894. Kita peroleh dari tabel ini. Nah, ini kita peroleh dari sini. Jadi X hitungnya adalah 0,894. Nah, di situ kita peroleh X hitungnya 0,894 dan X tabelnya setelah kita lihat tabel tadi kita peroleh nilai sebesar 12,59. Nah, dari sini kita dapat simpulkan bahwa nilai X hitung itu lebih kecil dari X tabel, sehingga kesimpulannya adalah data yang kita uji itu merupakan data yang berdistribusi normal. Oke, baik, sekian di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi